Good God. It's a feeding station. Grab hands. Create some momentum. Let's swing over to that tree. Reach. Extension. Land of Lost adalah sebuah film komedi petualangan fiksi ilmiah yang diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 2009 dan dirilis secara teatrikal oleh Universal Pictures. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah space-time vortex atau pusaran ruang dan waktu yang membuat beberapa ilmuwan tersedot ke dalam dan sampai ke dunia yang dihuni oleh dinosaurus dan makhluk-makhluk aneh. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, gue ucapin selamat datang di New Monster ID. The world needs him. Oke, film dibuka dengan suara seseorang yang sepertinya meminta pertolongan. Dia adalah seorang astronot yang sedang dalam perjalanan kembali ke bumi. Namun ketika memasuki orbit, dia tiba-tiba aja masuk dalam lubang, yang dia perkirakan merupakan lubang ruang dan waktu. Dia bahkan nggak bisa memastikan di mana posisinya sekarang. Di bumi atau bukan, dia juga nggak tahu cuy. Dan gak lama setelah itu, dia dikagetkan dengan kemunculan sesuatu. Scene kemudian berpindah di mana tampak seorang ilmuwan yang bernama Rick Marshall yang sedang melakukan sesi wawancara di sebuah stasiun televisi. Dia merupakan ahli paleontologi yang dalam wawancara ini Rick berteori tentang kuantum paleontologi, yaitu teori tentang perjalanan waktu. Di mana karena krisis bahan bakar fosil yang akan terjadi nantinya, perjalanan waktu adalah solusinya. Dia juga percaya kalau di luar sana ada yang dinamakan dengan dimensi paralel. Nah, teorinya si Rick ini sepertinya memang nggak diterima oleh banyak orang. Bahkan dia menjadi bahan tertawaan. Sampai-sampai dalam wawancara ini, Rick harus bertengkar dengan si pembawa acara. 3 tahun berselang setelah wawancara yang sudah menjadi viral dan menghancurkan karirnya itu, Rick kemudian bertemu dengan seorang calon doktor yang bernama Holly. Holly mengatakan kalau dia percaya dengan semua teori yang pernah dikatakan oleh Rick, yaitu tentang perjalanan waktu. Dia juga menunjukkan kepadanya sebuah fosil yang ditemukan di sebuah goa. Fosil itu berumur 265 juta tahun, di mana di fosil itu terdapat jejak pematik rokok yang ternyata itu adalah kepunyaan dia sendiri. Dan bukan cuma itu, sebuah kalung juga ditemukan di mana kalung tersebut memiliki energi tachyon yang sangat kuat. Nah, tachyon sendiri adalah semacam energi yang sudah lama dikembangkan oleh si Rick. Dengan memanfaatkan energi itu, Rick rencananya akan bisa melakukan perjalanan waktu. Dan rupanya Rick berhasil menyelesaikan temuannya, yaitu sebuah alat penguat tachyon. Bersama dengan Holly, mereka berdua lalu melakukan ekspedisi ke goa tempat Holly menemukan fosil sebelumnya. Mereka sempat mampir nih ke toko souvenir milik seseorang yang bernama Will. Tujuan mereka kemari adalah untuk meminta Will memandu mereka masuk ke dalam goa. Dengan menggunakan rakit, mereka bertiga kemudian langsung masuk ke dalam goa. Di sana, Rick mendeteksi adanya energi tachyon tingkat tinggi. Rick lalu mengaktifkan alat penguat tachyon yang kemudian memicu gempa bumi. Efek itu mengakibatkan terbukanya lengkungan waktu yang membuat rakit yang mereka tumpangi terbawa arus dan terjatuh. Rick, Holly, dan Will kemudian terbangun dan mendapati diri mereka sekarang berada di padang pasir. Bukan cuma itu, mereka juga menemukan kalau di sekitar terdapat barang-barang dari berbagai era, termasuk kapal Viking. Nah, Rick menyadari kalau kemungkinan mereka sekarang berada di bumi yang lain, di mana masa lalu, masa sekarang, dan masa depan saling bertemu. Setelah itu mereka bertiga melihat 3 ekor makhluk yang mirip primata. Ternyata 2 dari makhluk tersebut mencoba membunuh temannya. Singkat cerita, mereka ini berhasil menyelamatkan satu primata yang mau dibunuh tadi, dan diketahui kalau satu makhluk itu bernama Chaka. Makhluk ini merupakan spesies Pakuni, yaitu makhluk yang memang mirip dengan primata. Setelah itu, Chaka kini menjadi teman dan pemandu mereka. Singkat cerita, mereka berempat terperangkap di sebuah goa, setelah sebelumnya terjatuh dan kemudian terjerat oleh tanaman hidup. Ternyata Rick baru sadar kalau goa tempat mereka berada ini adalah sebuah kandang atau tempat hewan buas makan cuy. Itu bisa dilihat dari tulang berulang yang berserakan. Good God. It's a feeding station. Grab hands. Create some momentum. Let's swing over to that tree. Reach. Extension.
rupanya ini merupakan kandang dari seekor Tyrannosaurus. Mereka sekuat tenaga mencoba lari dari kejaran si predator. Di tengah pelarian, Rick dan Holly sempat melakukan swafoto kepada Will sebagai kenang-kenangan. Kejar-kejaran pun berlanjut. Nah, ketika sudah sampai di tebing satu lagi, Rick dengan pedenya mengatakan kalau nggak mungkin si T-Rex ini bisa menyeberang. Tapi faktanya, begitu Rick mengatakan kalau si T-Rex otaknya cuma segede walnut atau kacang pohon, si T-Rex pun langsung kesel. You can't cross. He has terrible depth perception. Walking away in utter, helpless defeat. After all, his brain is the size of a walnut. Sure, his sense of smell may be acutely compromised by that walnut-sized brain pan. Mendengar hal itu, T-Rex langsung YOLO dengan melompat menuju tebing yang ada di seberang. Panik dong pastinya ya kan orang-orang ini. Nah, singkat cerita, mereka semua berhasil selamat dan memasuki sebuah gua kecil. Semenjak saat itu, Holly menamai si T-Rex sebagai Grumpy, yang artinya adalah pemarah. Setelah itu mereka menemukan sebuah fakta lagi nih, bahwa mereka bukanlah orang pertama yang datang ke tempat ini. Karena di tempat ini juga ditemukan kerangka manusia dari zaman era Perang Dunia. Si Grumpy juga terus aja melakukan teror dengan cara melemparkan walnut yang berukuran raksasa. Setelah sebelumnya, lagi-lagi Rick mengatakan kalau otaknya si Grumpy cuma segede walnut. Dinosaurs are creatures of brute instinct. Like I've said before, it's got a brain the size of a walnut. What's that? What is it? It's a walnut. Oh, no. No, obviously this is between you and him. Grumpy rupanya masih dendam dengan Rick. Nah, esok harinya Rick dan yang lainnya menerima sebuah pesan telepati. Pesan itu berbunyi permintaan pertolongan di sebuah lokasi. Rick pun langsung mencari dan sampailah dia di sebuah tempat. Sesampainya di sini, mereka bertemu dengan ras manusia kadal yang disebut sebagai Sleestak. Everywhere. They're just... Kemudian Rick secara nggak sengaja berhasil membawa mereka semua kabur menggunakan pantulan sinar matahari. Dan dari situ terbuka semacam pintu rahasia dan mereka pun masuk ke dalamnya. Rupanya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan hampa yang berukuran sangat besar. Dan bukan cuma itu, Rick dan kawan-kawan juga bertemu dengan seekor makhluk yang bernama Enix. Dan Enix inilah yang sebelumnya mengirimkan pesan kepada Rick. Tujuannya mengirimkan pesan adalah untuk meminta bantuan Rick supaya dia bisa keluar dari dalam penjara. Jadi ruangan ini kayak penjara gitu cuy. Nah, si Enix ini memang sudah mengetahui siapa itu Rick. Bahkan semenjak dirinya melakukan wawancara yang mengakhiri karirnya. Dulunya si Enix ini merupakan pemimpin bangsa Sleestak. Makhluk-makhluk kadal tadi cuy. Sampai kemudian kerajaannya diambil alih oleh seekor Sleestak yang bernama Zarn, yang sangat terobsesi dengan kristal yang menjadi sumber kekuatan di tempat ini. Dan dari situ Zarn juga berencana untuk mengambil alih bumi. I am the Zarn. Heed my warning or be destroyed. The Zarn became obsessed with using the power of these crystals to conquer the universe. If he is not stopped, he will open a doorway to your world. Lead his army of Sleestak on a rampage across time and space. He must be stopped. Invasi itu hanya bisa dihentikan jika Rick mendapatkan kembali alat penguat takionnya yang hilang ketika dia melakukan perjalanan waktu. Setelah mendeteksi keberadaan dari alat tersebut, Rick dan yang lainnya kini bergegas melakukan pencarian. Singkat cerita, sampailah mereka di padang gurun dengan berbagai macam hal. Mulai dari jembatan Golden Bridge, kapal laut, sampai biang lala Dufan juga ada di sini. Bukan cuma itu, mereka juga bertemu dengan banyak sekali jenis dinosaurus. Mulai dari Compsognathus, terus ada juga Dromaeosaurus yang sedang menyerang penjual es krim yang juga tiba-tiba muncul dan memasuki tempat ini. Terus muncul lagi si Grumpy dan juga Allosaurus betina, yang tanpa disadari ternyata Grumpy dan Allosaurus ini mengetahui kehadiran Rick dan kawan-kawan. Dua dinosaurus itu langsung mengejar mangsanya, terutama Grumpy yang pastinya memiliki dendam pribadi terhadap Rick. Dalam situasi yang nggak menentu ini, Rick mencoba untuk membunuh Allosaurus menggunakan nitrogen cair yang dia temukan. Dibantu Holly dan Will yang menemukan ketapel zaman abad pertengahan, Allosaurus pun berhasil dibunuh. Mau kemana? Ternyata di dalam tubuh Allosaurus mereka menemukan alat penguat takion yang mereka cari-cari. Tapi sial, seekor pterodaktil muncul dan mencurinya. Dan pastinya itu alat dibawa ke sarangnya. Setelah kejadian itu, Rick kini merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Holly lalu mengutarakan harapannya terhadap Rick. Harapannya untuk pulang dan memberitahu dunia tentang penemuan mereka ini.
Holly juga mengatakan semenjak Rick dijadikan bahan tertawaan di seluruh dunia, dialah yang mempercayai semua teori kepunyaan Rick. Sampai-sampai itu membuat dirinya kehilangan masa depannya untuk menjadi seorang dokter. Singkat cerita, esok harinya mereka pun mau nggak mau harus mengambil alat tachyon di sarangnya pterodactyl. Dan kocaknya, sarang itu berada di gunung berapi cuy, tempat di mana telur-telurnya diangetin. Kemudian perlahan-lahan Rick melangkah melalui telur-telur yang bertebaran untuk mengambil tachyon meter yang berada di ujung sarang, sambil diiringi musik yang dipancarkan dari alat tersebut. Tapi ketika Rick berhasil mendapatkannya, tiba-tiba alat itu berhenti memainkan musik, dan kemudian telur-telur itu mulai menetas. Why are they hatching? The music. It must be like a lullaby. Rick, Will, dan Holly langsung menyanyikan sebuah lagu yang berjudul I Hope I Get It, disusul oleh Chaka yang juga ikut menyanyikan lagu tersebut. God, I hope I get it. God, I hope I get it. I hope I get it. Pada kaget dong si Chaka bisa nyanyi. Nah, bayi-bayi pterodactyl ini kemudian tertidur kembali, dan mereka juga berhasil membawa alat tachyon itu. Rick, Will, dan Chaka kemudian merayakan keberhasilan mereka dengan berenang di sebuah motel yang juga terdampar. Sementara itu, Holly yang gak ikut bergabung menemukan sebuah pintu masuk yang sama seperti yang ditemukan sebelumnya ketika bertemu dengan Ennic. Di sini Holly menemukan dan mengambil telur dinosaurus, tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan rekaman hologram yang menampilkan sosok dari Zarn, si makhluk yang akan menginvasi bumi. Tapi setelah Holly mendengarkan rekaman tersebut, dia baru sadar kalau Zarn sebenarnya udah lama mati, dan ternyata Ennic lah yang sudah berbohong. Enoch the Altrusian has escaped our custody. He has overtaken the central pylon and its crystals, now plans to lead his army of Sleestak on a rampage across time and space. No! Enoch, no! Ketika hendak memberitahu teman-temannya, Holly ditangkap oleh Sleestak, dan dia dibawa ke tempat yang bernama Perpustakaan Tengkorak untuk diadili. Rick, Will, dan juga Chaka yang baru sadar Holly telah hilang kemudian juga mengetahui kalau Holly telah diculik. Misi penyelamatan pun dimulai, dan ketika sampai betapa terkejutnya mereka ketika tahu kalau Ennic bukanlah sosok yang baik. Dan yang lebih parahnya lagi, Rick dan Will juga akan ditangkap karena dituduh menjadi sekutu Ennic. No, Marshall, don't. Because we're all friends of Enoch. Enoch the Altrusian is guilty of the destruction of an entire civilization. He was sentenced to 10,000 years imprisonment. As his allies, you shall die as well. Rick dan Will melakukan perlawanan sambil berusaha menyelamatkan Holly. Tetapi tanpa disadari, Ennic muncul di hadapan mereka. Rupanya ini adalah rencana dari Ennic demi untuk mengambil tachyon. Dengan menggunakan kristal, Ennic juga mengendalikan Sleestak. Dan kini dia berniat pergi untuk membuka portal ke bumi. Dan bukan cuma itu, sebelum pergi Ennic mengirimkan Grumpy tepat di hadapan Rick. Karena Grumpy cuma punya masalah dengan Rick, alhasil Rick mau nggak mau harus melawannya. You and I don't like each other. I'm just gonna have to fight you at your own game. Damn it. Huh? Damn it, Will! Oke, ini adalah momen di mana pematik apinya masuk ke dalam batu, dan di masa depan menjadi fosil yang sama yang ditemukan di kejadian awal tadi. Next, dengan menggunakan tongkat, Rick akan melakukan serangan terakhir. Dengan gayanya, Rick melompat dan... Loh kok hilang? Lagi mana ceritanya malah masuk? Gue pikir mau nendang atau naik ke atas. Nah, kemudian Holly yang sedih campur kesal kemudian muncul dan ngomelin si Grumpy. Grumpy yang gak peduli langsung cabut meninggalkan Holly. Setelah itu, Holly, Will, dan Chaka memutuskan untuk menghentikan Ennic dan pasukannya yang akan menginvasi bumi. Karena memang kalah jumlah dan kalah serem, Holly, Will, dan Chaka yang nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Tapi di luar dugaan, Rick tiba-tiba aja muncul sambil menunggangi Grumpy. Dia bergabung dengan yang lainnya untuk mengalahkan tentara Sleestak dan juga Ennic. By the way, kenapa Rick dan Grumpy sekarang berteman nih? Jadi pada saat di dalam perut si Grumpy tadi, ternyata Rick menemukan kalau Grumpy selama ini ususnya bermasalah. Di sana Rick melepaskan sumbatan tersebut dan mengakhiri penderitaan Grumpy selama ini. Singkat cerita, setelah mengalahkan pasukan Sleestak, Rick dan kawan-kawan langsung menghentikan Ennic yang sedikit lagi hampir membuka portal. Sempat terjadi pertarungan antara Rick melawan Ennic yang membuat sebuah kristal terpental dan pecah. Akibatnya pintu portal akan tertutup untuk selamanya.
Karena tahu mereka nggak akan bisa pulang, Rick mempunyai sebuah ide, yaitu mengambil kalung kristal kepunyaannya si Holly dan memasukkannya kembali ke dalam port, supaya pintu tersebut bisa bertahan sedikit lebih lama. Kemudian mereka lalu segera pergi dengan cepat, namun tidak dengan Will. Dia memilih untuk tinggal di tempat ini. Will menganggap kalau di sini lebih baik daripada di bumi. Bahkan Will juga sangat tertarik dengan cerita Caka perihal Pakuni betina. Rick dan Holly kemudian kembali lagi ke tempat di mana mereka memulai perjalanan. Begitu juga dengan Will yang kini sampai di tempat di mana Caka tinggal. Rupanya ras Pakuni betina nggak seperti yang jantan cuy, yang banyak bulunya. Betinanya malah kayak orang biasa wujudnya. Penang banyak ubur-ubur. Next, waktu pun berlalu. Rick kini muncul kembali dan melakukan wawancara dengan reporter yang sama, yaitu Matt Lauer. Rick muncul sambil membawa telur dinosaurus penemuannya. Dan bukan cuma itu, Rick juga mempromosikan buku barunya yang diberi judul Matt Lauer Can Suck It by Dr. Rick Marshall. Epic comeback nggak sih? Karena sekarang nih si Matt yang dibuat malu. Oke, di bagian kredit akhir telur yang dibawa sama Rick tadi rupanya ketinggalan. Dan kemudian telur itu menetaskan bayi Sleestak. Dan ceritanya pun tamat cuy. Oke, filmnya cukup seru dan sangat menghibur. Khususnya masalah pribadi antara Grumpy dan Rick itu sih lucu menurut gue ya. Visual efeknya memang terkesan biasa-biasa aja, tapi kemunculan beberapa karakter monster memang menambah keseruan tersendiri di film ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.